Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hai teman-teman semua, izinkan saya bertanya satu hal sederhana. Siapa yang di sini pernah pasang alarm jam 3 pagi, alarm yang bunyi, lalu kita bangun, kita matikan alarmnya, lalu kita tidur lagi? Rasanya tidur 5 menit lagi itu memang nikmat luar biasa ya. Tetapi tahukah teman-teman, di momen 5 menit lagi itulah letak ujian cinta kita kepada Allah. Disitulah Allah melihat siapa yang sebenarnya jadi prioritas di hati kita, hawa nafsu kita, keinginan kita untuk tidur, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai melawan hawa nafsu. Yang paling berat teman-teman, kita mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mempunyai keinginan. Contoh, kita ini menyetel alarm jam 3 pagi. Saat jam 3 alarm tersebut berbunyi, kita terbangun, kita pegang HP kita, lalu kita matikan alarmnya. Begitu alarmnya off, kita taruh HP tersebut kembali. Di situ terdapat dua hal. Yang pertama itu adalah mau atau tidak kita sholat, dan yang kedua itu keinginan kita untuk tidur atau mengikuti hawa nafsu kita. Di sini supaya bagaimana kita bisa mencintai Allah, di sini letak ujiannya. Allah melihat kita sudah nawaitu dengan alarm jam 3 atau jam 2, berarti kita sudah ada niat kan? Tetapi niat saja tidak cukup teman-teman, harus ada bukti. Begitu kita mendengar, kalau kita seakan-akan tidak mendengar sampai ketiduran, atau kita mengabaikan tapi benar-benar tidak merasa tidak mendengar, Allah memantau kondisi dan keadaan kita. Allah tidak akan memberikan keistimewaan bagi orang-orang tersebut. Begitu dia pegang HP-nya, ia matikan, lalu kemudian ia tidur lagi, padahal ada bisikan, sholat malam gak? Atau tidur aja. Berarti ia lebih mengutamakan tidurnya daripada sholatnya. Itu namanya tidak akan dicintai oleh Allah. Karena yang membuat kita bangkit dan kita bergerak untuk bisa sholat malam adalah melawan keinginan untuk tidur, melawan hawa nafsu. Di sini hawa nafsunya itu apa? Ya mau tidur itu. Bagaimana kita melawan rasa kantuk kita? Berarti tidur itu kan enak ya. Sholat malam jauh lebih enak saat nafsu kita ingin beristirahat, tetapi hati nurani kita ini ingin menghadap kepada Allah. Nurani yang bangun dan ia mampu melawan hawa nafsu dan semangat. Bagaimana dia semangat? Ya bangun, baca surah, baca ayat kursi, baca apa saja, semua yang menghilangkan syaitannya. Begitu Anda bangun, begitu Anda berwudu, setiap tetesan membawa puluhan dosa. Begitu kita sholat, akan Allah cahayakan rumah kita, melainkan di langit, malaikat di langit itu bisa melihat cahaya keluar dari rumah kita. Jadi rumah kita itu mengeluarkan cahaya karena kita atau orang di dalam yang sedang melakukan ibadah malam. Lalu kita sudah menjadi kebiasaan ketika suatu malam kita sedang sakit, sudah alarm, sudah mau bangun, tapi sakit banget. Begitu kita bangun, ternyata nggak kuat. Malaikat melihat, ini rumah kenapa nggak ada cahayanya? Biasanya ada, kok malam ini nggak ada. Terus satu malaikat ini turun untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Begitu mereka turun, salah satu malaikat ini melihat, oh ternyata dia sedang jatuh sakit. Lalu naik lagi, ia disampaikan ke malaikat yang lain. Lalu semua malaikat di langit ini rapat untuk mendoakan orang tersebut agar orang tersebut cepat sembuh. Subhanallah, berarti malaikat sendiri ini menghayati cahaya sholat malam kita. Sebagaimana kalau kita keluar malam, kita kadang-kadang melihat
langit terang, dan katanya itu adalah cahaya dari langit turun. Tapi kapan bisa cahaya dari bumi ini naik ke langit? Jadi jangan sampai malaikat melihat bahwa malam ternyata gelap, karena cahaya yang bisa tembus ke langit itu bukan lampu PLN ya, tetapi cahaya yang dapat tembus ke langit itu adalah cahaya nurani kalbu kita saat kita sedang melakukan sholat. Oleh karena itu, salah satu amalan yang bisa membawa kita untuk mencintai Allah, kita harus mampu menguasai dan melawan hawa nafsu kita. Kita harus bisa memanage, terutama saat merasa nafsu duniawi seperti tadi, ingin tidur, lalu ingin istirahat, mencari rezeki yang haram, terus tidak bisa membedakan halal dan juga haram. Mohon maaf, jiwa kita itu kan istilahnya mau yang enak-enak saja, nggak mau capek, tapi harus kita lawan. Bukan yang enak menurut diri kita sendiri, tapi apa yang disukai Allah, apa yang dicintai Allah. Di situ kita selalu menanamkan pada jiwa, apa yang kita tanamkan, ya kekuasaan hanya di tangan Allah. Jangan sampai memberikan nafsu kita yang memiliki kekuasaan, karena lama-kelamaan kita akan memiliki hati yang rusak. Begitu kita ingin memperbaiki, akan susah untuk diperbaiki. Jadi teman-teman semua, kesimpulannya adalah cinta itu butuh pembuktian. Niat atau nawa itu aja itu nggak cukup. Kalau alarm sudah bunyi, itu berarti panggilan dari Allah. Jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita. Ingat, musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri yang ingin santai, yang maunya tidur. Tapi kita lawan. Begitu kita ambil wudhu, setiap tetesannya menggugurkan dosa, dan setiap rokaatnya menyalakan lampu sorot ke langit. Jadilah orang yang dirindukan malaikat. Jadilah orang yang ketika sakit dan tidak bisa bangun, seluruh penduduk langit mendoakan kesembuhan kita karena merindukan cahaya salat kita. Mulai malam ini, jangan biarkan nafsu memegang kendali. Ambil kendali itu dan tunjukkan kepada Allah bahwa kita siap mencintainya lebih dari hawa nafsu kita. Sekian informasi yang saya sampaikan. Maaf bila ada tutur kata yang kurang mengenakan, atau informasi yang kurang lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.